baik. Sama aku Fitri. Saya Fatur. Dan kita juga tentunya ada teman ngobrol. Ya, seperti biasa. Seperti pasti. biasa, nggak kita berdua. Walaupun sekarang hostnya ada 2 orang gitu ya. Jadi betul. sekarang ada bertiga di podcast Bisik. Selamat datang Mbak Vivi Hadijaya. Halo. Yeay. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Untuk ngobrol di sini. Mbak Vivi merupakan Wakil Direktur dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia dan sudah berkarir selama 30 tahun ya, Mbak Vivi, kurang More lebih or ya. less, yes. Wow. Sangat senior berarti ya. Sangat senior dan she's my role model. Oh, terima kasih sekali itu the way cara halus mengatakan you are so old. No, tidak ada Mbak Vivi. Fatur gitu. Kayak gitu ya. Itu PM-nya Malaysia 95 ya, saya kalau salah. Oh Prime iya. Ministernya. Nah, terus Ya, udah berapa masih kali seger berkarya? gitu. Oh gitu. Terus Mbak Vivi nggak sampai 95? Bukan, maksudnya kayak age itu doesn't matter. Ya, betul. Tapi Yang penting ya, stay produktif ya. Betul. Benar. Betul sekali. sehat ya Mbak Vivi. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita mau kita ngundang Mbak Vivi sebenarnya karena kita mau ngebahas tentang karir. Nah, banyak seekers di sini itu profesional yang baru banget masuk ke dunia industri dan berpikir gimana sih caranya bisa berkarir panjang gitu seperti Mbak Vivi. Dan pastinya buat kita juga ya, karena kita masih lumayan baru lah ya. Sangat aku yang lebih baru lah di sini. Aku juga baru. Anak-anak baru. Biasanya kalau misalnya nanya di taksi, ada tuh taksi biru gitu ya. Kalau misalnya nanya udah berapa lama Pak jadi driver gitu, baru 20 tahun. Iya, soal kayak gitu ya. Padahal kayak itu udah lama sebenarnya, tapi dia bilang baru. Iya, soalnya lamanya Mbak Vivi berkarir itu apa ya? Aku tuh masih 26 lah ya. Berarti masih ada gap 4 tahun. Dengan Mbak Vivi sudah berkarir. Oh iya, berarti aku udah meniti karir sebelum pada lahir ya. Betul sekali. Nah, maka dari itu kita mau balik dulu gitu, mau flashback dulu ke masa-masa Mbak Vivi ketika berkuliah dulu gitu. Why did you make that decision untuk memilih jurusan tersebut gitu. Terus habis itu bekerja dan lain sebagainya gitu. Mungkin Kalau kenapa milih jurusan, aku kan di Humas ya, Public Relations, Fakultas Komunikasi, Ilmu Komunikasi di Bandung ya, di Pajajaran. Nah kalau dulu tuh kenapa milih Humas, karena terinspirasi sama satu tokoh idola. Dulu tuh ada PR yang terkenal banget ya, Resita Supit. Nah aku tuh seneng banget ngelihat karena kan dia cantik. Terus udah gitu kalau di interview dan atau bikin statement tuh looks very smart gitu ya. Nah jadi aku tuh pengen jadi perempuan karir yang kayak gitu tuh gitu. Yang good looking dan smart. Ya. Tapi it reflects you so much ya di sekarang ini gitu yang aku lihat gitu. Terima kasih. Smart gitu, terus kayak elegan gitu. Benar. Mbak Vivi merasa udah seperti beliau atau mendekati? Unfortunately, walaupun kuliah di Humas, aku nggak pernah berkarir sebagai Humas pada akhirnya. Oh, interesting. Iya. Just mungkin path-nya nggak ke sana kali ya. Jodohnya bukan ke sana. Aku lebih banyak sekali berinteraksi dengan klien. Jadi masih Oh ada. iya. Aku mulai karir sebagai customer service di private owned company ya. It's a Singaporean company. Terus udah gitu masuk ke multinational company ya di insurance industry. Nah di insurance industry itu 11 tahun, lebih banyak di area training ya, people development, sales people development tepatnya. Juga masuk ke area salesnya juga, jadi selama 11 tahun itu aku 7 tahun di training dan 4 tahun di sales gitu. Nah seru banget sih. Jadi udah berapa banyak Mbak perusahaan dari pertama Mbak masuk, berapa dihitung Mbak? 45? 10 kali Mbak ya? Enggak, 7 ya? Wow, oke. In various industries juga ya Mbak? 4, 5, ya 7. Dengan LPT yang latest ya? Iya. Oh, oke. 30 tahun ya gitu. Soalnya rata-rata 3 tahun pindah gitu, tapi ada di beberapa company yang aku bisa stay sampai 6 tahunan. Termasuk dengan LPT. Kenapa tuh? Sudah 5 tahun. Wah. Oh iya. Yang terlama tadi berapa? 11 tahun?
Yang terlama kalau dihitung straight, Di satu perusahaan. di satu perusahaan tuh sebenarnya nggak di satu perusahaan, tapi karena itu grup ya, grup. Jadi saya di dalam grup itu aku juga pindah-pindah perusahaan. Tapi di grup itu tuh aku bisa 6 tahun. Itu yang the longest deh. The longest. 6 tahun, dan itu pun di dalamnya tuh aku 3 perusahaan sebenarnya. Berarti LPT kedua terlama? Yes, 5 tahun. Wow. Berarti emang insya Allah betul gitu. Oh ya, ada juga. Dan bisa mendidik kita gitu loh sebenarnya. Amin. Nah, aku mendengar, correct me if I'm wrong, tapi Mbak Vivi itu baru interview sekali ya selama berkarir ini gitu. Mengalami interview. Ini ngirim surat lamaran kerja yang diterima itu sekali. Sebelumnya nggak diterima. Jadi ngirim lamaran-lamaran. Jadi tempat ngirim-ngirim gini ya. Nah, tapi sejak terakhir surat lamaran yang aku kirim itu diterima itu tahun 99, which itu alasan aku start di insurance industry itu ke perusahaan asuransi. Nah, sejak itu aku nggak pernah ngirim surat lamaran lagi. Rata-rata just kayak share CV, temen minta CV, my ex-boss minta CV, gitu sih. Now that's the interesting part menurut aku ya, Mbak. Maksudnya artinya itu kan dibuild dari trust gitu kan ya. Maksudnya orang-orang akhirnya trust. How do you build that trust gitu? Apalagi ini dengan lintas perusahaan gitu, Mbak. Hubungan baik ya, relationship ya. Memang trust. Gini, dimanapun bekerja ya sebenarnya melakukan yang terbaik aja. Ya. Karena reputasi kita itu yang akhirnya membawa kita ke journey-journey selanjutnya. Jadi kayak waktu di insurance industry juga begitu ya. Pertama kali ngelamar, tapi setelah itu tuh lebih banyak kayak ex-colleagues, ex-boss, kemudian minta CV, and then aku interview, interview tanpa melamar gitu ya. Interview terus udah gitu join gitu. Nah, itu juga terjadi ketika aku move industri itu juga karena ada salah satu sebenarnya bukan atasan tapi one of the top management di tempat aku kerja sebelumnya itu move industri, terus udah gitu ada opportunity within the group ya, di grup dia bekerja, kemudian aku diminta CV-nya gitu, terus udah gitu makanya ada opportunity itu. Jadi lebih ke kayak doing the best you can aja, ya genuinely. Tapi ada nggak sih Mbak spesifik perilaku gitu? Karena kan kayaknya waktu itu sempat dengar Mbak Vivi tuh pulangnya lebih sore daripada atasan gitu, atau kayak misalnya memberikan bukan lebih gitu. Iya. Being available and reliable sebenarnya ya. Being available, reliable. Nah, jadi lebih ke kayak gini mikirinnya tuh ketika ada kan itu kejadiannya tuh ada event regional lagi audit gitu ya di company tempatku bekerja saat itu. Nah, my boss tuh kan atasanku tuh pasti butuh support data begitu. Nah, dan meetingnya tuh udah sampai malam-malam banget. Nah, teman-teman yang lain udah pada pulang tuh. Nah, tapi aku mikirinnya kalau nanti atasanku butuh data lagi, siapa yang bisa dia hubungin ya gitu. Karena di masa itu bukan kayak yang sekarang ada WhatsApp dan sebagainya gitu. Nah, jadi aku memilih untuk jaga-jaga deh. Kalau sampai atasanku butuh sesuatu tuh ada orang yang bisa support dia. Nah, itu mungkin ya. Jadi udah berpikir one step ahead gitu. Kira-kira. Iya, lebih ke karena caring dan peduli kan, kita nggak mau departemen kita kelihatan jelek gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi itu sebenarnya sih. Being reliable aja. Jabatannya apa saat itu Mbak Vivi? Ya. Waktu itu aku masih kayak training eksekutif gitu deh. Belum level manager, jadi kayak masih ya level di bawah manager. Gitu.
And you have already that kind of accountability dan responsibility in yourself gitu loh, kayak menumbuhkan itu loh, kayak Dari mana Mbak belajar itu? I don't know, cuma Your aku waktu mentors, itu your- yang kepikirannya tuh hanya gini, wah kalau nanti, wah ini orang-orang udah nggak ada semua, kalau nanti bosku terus butuh apa karena dia masih meeting dengan orang regional gitu kan, nanti siapa gitu ya yang bisa kasih support gitu. and the response of your boss ngelihat Mbak Vivi masih di situ gitu, yang lain udah pada pulang gitu. Oh, waktu pas beliau balik gitu, justru beliau nanya gini, loh Vi masih di sini? Ya takut masih ada data yang dibutuhkan lagi. Wow. Oke, wow. Tapi later on ya ketika aku move ke perusahaan lain, nah HR di perusahaan itu tuh bilang kan bahwa dia cek reference gitu kan, cek reference ke my previous boss itu. Terus aku diceritain bahwa my previous boss itu state bahwa wah rugi deh kalian kalau nggak ambil orang ini gitu. Oh my That's God. yang itu. Oh, Oh, I see. aku merasa oh ternyata gitu. So that's how you build the trust from the employer gitu, dari perusahaan Mbak Vivi bekerja gitu. Pernah juga satu kejadian tuh aku udah pindah ke industri di satu perusahaan, aku pindah. Terus udah gitu nggak sampai setahun kemudian my ex boss itu juga approach aku lagi, Vi balik aja. Dan aku balik. Jadi aku tuh ada di satu perusahaan, sebenarnya kalau di total tuh 6 tahun, tapi kejeda 1 tahun. Jadi 3 tahun, kejeda 1 tahun di perusahaan lain, terus 3 tahun lagi balik. Gitu. Saking gak mau kehilangan Mbak Vivi. Enggak juga. Berkesan banget. Lebih ke jadinya kayak kan mungkin sebenarnya. chemistry-nya dapat juga ya. Gitu. Nah, Mbak Vivi ini dikenal di LPT sebagai orang yang sangat passionate gitu. Sangat passionate, sangat optimistic gitu ketika bekerja, all out dan lain sebagainya. Di saat yang sama, Mbak Vivi pasti tahu toxic culture kan ya? Toxic culture di perusahaan-perusahaan gitu, di mana baik di depan tapi di belakangnya apa ya istilahnya tuh bad mouth. Oke. Nah, how do you build that optimism? How do you build that positivity melihat segala pekerjaan gitu? Soalnya benar. ada waktu itu kejadian yang Mbak Vivi sama klien itu yang sempat ada masalah waktu itu, tapi kayak Mbak Vivi cepet bisa look at it at a positive way, terus handle it professionally. Iya, sebenarnya itu bagian dari ini ya, kalau di service excellence itu, jadi kita tuh berempati, membayangkan diri kita di posisinya orang itu, gitu. Dan itu selalu sebenarnya selalu jadi state of mind yang aku keep remind gitu. Jadi ketika misalnya mau itu dengan anggota tim ya, dengan tim, dengan atasan, dengan klien, nah siapapun itu, kalau misalnya mereka menyampaikan sesuatu yang kurang menyenangkan gitu ya, aku selalu lihat apa ya the reason behind, apa yang lagi dia rasakan, apa yang lagi dia hadapi gitu. Nah sehingga ketika klien juga komplain gitu ya, komplain dengan nada yang keras misalnya, nah aku gini, I can imagine sih kalau ada di posisi beliau begitu ya, dan jadi aku nggak kebawa negatifnya, tapi aku bilang gimana aku bisa bantu dia, gitu, membantu dia menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, sebenarnya begitu. Terus dulu salah satu bosku ekspat ya itu pernah bilang, kalau kamu mau tim kamu 100% gitu, berarti kamu harus 150. Wah. Karena kan energi itu menular gitu. Jadi kalau kamunya 100 ya paling mereka perform 80. Jadi kalau kamu mau tim kamu 100, kamu harus 150. Ya, karena apa? Kalau kamu cuma 100, mereka 80, berarti kamu harus nutupin si 20-nya. Benar. Nah, aku nggak mau juga jadi leader yang kecapean sendiri ya. That's an interesting mindset sih. Benar. Karena ya maksudnya kita juga gitu kan sebagai pekerja yang mungkin baru di usia kita gitu. Kadang ngerasanya juga ngapain kita ngasih 100% gitu loh ke perusahaan yang mungkin ya mereka juga nggak memperlakukan kita 150% juga gitu, dan juga energinya juga nggak nyampe gitu.
ke kita 100% gitu kan jatuhnya jadinya. Terus ya jatuhnya jadinya nggak perform juga gitu. Tapi maksudnya Mbak Vivi mempunyai mindset seperti itu untuk memberikan energi yang lebih besar untuk ditularkan lagi ke timnya gitu loh. Iya. Menariknya itu ya 11 tahun di insurance industry. Insurance industry itu full of training and development. Jadi aku ketemu dengan berbagai macam orang, kemudian dari global juga gitu ya, pelatihan-pelatihan yang itu tuh selalu membangun positive vibes. Apalagi di insurance industry is very important gitu ya. Nah, jadi itu lebih ke kayak prinsip bahwa reach out first gitu ya, with love and trust. Nah, itu salah satu nilai yang aku dapatkan dari pengembangan diri selama di insurance industry gitu ya. Jadi kalau kita misalnya, oh ya juga kalau boleh mengutip nih, aku terkesan dengan quote-nya Aagim, cari 1000 alasan untuk berprasangka baik sebelum kamu judging orang gitu ya. Nah, jadi itu juga yang selalu teringat gitu ya di dalam pikiran. Berprasangka baik dengan siapapun ya, termasuk sama yang Maha Kuasa. Berprasangka baik. Itu sih. Masya Allah. Aku penasaran, what is your why sih Mbak Vivi? Apa sih why-nya Mbak Vivi dalam bekerja, berkarir dan lain sebagainya? Karena why is the compass kan Mbak? Iya, lebih ke menjadi manusia yang bermanfaat, karena itu guidance dari Rasulullah ya. Jadilah orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang lain. Begitu. Jadi when I was a leader juga ya, di tim sales, punya tim sales. Waktu itu tim salesku tuh fresh graduate semua, financial advisor. Nah, yang waktu itu jadi aim aku itu bukan performance sales aku, tapi gimana teman-teman yang fresh graduate ini bisa melihat sales financial advisor career itu sebagai sesuatu tuh yang opportunity, membawa kesempatan gitu ya, untuk mereka bisa berhasil mengembangkan diri. Jangan sampai mereka tuh nggak berhasil terus merasa gagal gitu. Jadi rasanya tuh pengen jangan sampai mereka mengalami kegagalan deh. Gimana aku bisa bantu mereka supaya mereka semua berhasil di karir ini, karir baru yang totally new buat mereka gitu. Nah, happen to be itu membuat bold team sangat baik. Terus aku malah jadi lebih cepat dipromosi sampai tiba-tiba ada di karir yang nggak nyangka gitu bahwa dipromot karena timnya oke banget. Jadi oke banget dan itu sangat berkesan sih. Ada nggak sih Mbak satu pengalaman which change your point of view, which change your values seperti itu yang sampai sekarang cukup berkesan gitu dan impactnya ke karir gitu Mbak? Satu pengalaman apa ya? Ya lebih ke nggak ada, maksudnya gini, aku merasa tidak ada pengalaman yang sangat buruk gitu ya yang membuat aku kayak kemudian shifting ya, tapi lebih ke rentetan pembelajaran aja gitu. Rentetan pembelajaran dari sekian lama karir itu, bahwa kalau kita tuh genuine ya, tulus, semuanya dilakukan dengan niat baik. Mungkin awalnya orang nggak paham gitu ya. Nah, tapi ketika mereka ngelihat kita tetap konsisten dengan niat baik kita, nah, eventually itu akan membuahkan hasil sih. Gitu. Jadi dimanapun itu, ya bahkan suamiku tuh sampai suka bilang gini, dimanapun aku berada tuh aku kayak nikahnya tuh sama organisasi itu gitu, sama company itu. Terus aku bilang, ya karena ketika aku masuk, aku pengen semuanya tuh baik gitu.
organisasi ini juga semakin hebat lagi, semakin baik lagi. Oh iya, aku lupa ya siapa yang bilang, tapi gini, ketika kita masuk ke suatu organisasi, jangan jadi seperti batu di dalam gelas, tapi jadinya kayak redoxon gitu. Jadi masuk, mewarnai, gitu, mewarnai secara positif. Kamu bikin itu tuh jadi lebih sehat, ya, jadi lebih bermanfaat. Nah, jadi aku juga mengingat itu. Oh iya, aku nggak mau jadi batu yang nyemplung tenggelam di tengah crowd gitu ya. Nah, tapi aku ingin mewarnai, gitu, ingin berkontribusi. Dan salah satu grup company yang pernah aku join itu juga punya misi yang sangat menginspirasi ya, karena misinya tuh menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Nah, I want to be part of that kind of mission gitu. Jadi di LPT juga begitu. Pengen LPT lebih berkembang lagi, lebih bisa membuka lapangan pekerjaan buat lebih banyak orang. Tapi aku penasaran deh Mbak, kan Mbak pindah-pindah nih ya, maksudnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain gitu kan. Pasti akan menghadapi challenges yang berbeda di tiap perusahaan gitu kan. Dari culture-nya yang berbeda gitu. Orang-orang yang berbeda, mungkin juga atasannya yang berbeda, tim yang berbeda gitu. Pernah nggak sih Mbak Vivi mengalami kayak misalnya nggak bisa nih gitu, maksudnya kayak kok susah ya gitu berbaur atau enggak, misalnya kayak karena kan kayak ada mungkin orang-orang yang dia pindah perusahaan gitu terus kayak dia nggak nyaman gitu, awalnya pasti gitu kan gitu. Oh, ada juga ketemu misalnya pimpinan yang secara values jadi nggak cocok gitu. Ada gitu ya. Karena misalnya dia sangat result oriented tapi melihat the way-nya tuh kayaknya nggak cocok nih sama values aku gitu ya. Nah, ya lebih ke itu gimana? Aku memilih untuk apa yang terbaik yang bisa aku lakukan, despite of arahan-arahan yang misalnya menurut aku nggak cocok dengan values, aku tetap dengan dengan the way yang aku believe gitu ya. Karena kan ada prinsip yang terkait integrity ya, professionalism dan sebagainya. Sambil jujurnya sambil melihat opportunity lain, gitu. Sambil melihat opportunity lain, sambil letting my network to know that I'm available to move gitu ya. Tapi itu cuma satu kali sih kejadiannya. Alhamdulillah. Nah, kalau di LPT sendiri values-nya kan sangat ini ya, profesional, trusted, learner gitu ya, care. Itu kayak sesuatu yang ya that's me gitu. Ya, pengen ngebantuin orang dengan peduli gitu kan, ke klien. Pengen terus belajar. Ya alhamdulillah di sini itu ya, mengakomodir. Dan you have the chance untuk lanjut S2 kan Mbak? Iya, S2 tuh waktu COVID ya. Jadi sebenarnya cita-cita S2 tuh udah dari waktu awal karir itu tahun 2000-an udah mau, tapi kayak lagi yang sibuk banget. Nah, kemudian pas kemarin COVID ya, terus industri juga lagi turun semua. Nah, dan juga anak-anak mulai besar gitu ya, anak-anakku mulai besar. Nah, aku pengen bisa memberikan contoh bahwa belajar itu tidak mengenal usia gitu. So I decide di umur 47 ya, aku ngambil S2. And then lulus di 49 gitu. Wow. Dan jurusannya berbeda dari yang satu ya Mbak ya? Nah, karena lebih banyak waktu karirnya tuh lebih banyak terpapar di area people development ya. Nah, jadi ngambilnya emang manajemen SDM sih. Gitu. Tentang apa Mbak? Penasaran nggak tentang apa penelitiannya? Coba tahu bisa. Penelitiannya sih waktu itu lebih ngelihat ini karena lagi COVID kan, gimana challenge-nya orang-orang yang bekerja sambil belajar di masa COVID. Karena kan aku menemukan itu quite challenging ya.
Bekerja sambil belajar. Bekerja sambil belajar sambil COVID gitu. Yang semuanya WFH Iya, gitu WFH. ya. Jadi pengaruh Dari rumah. produktivitas orang yang bekerja dari rumah sih waktu itu. Oke. Nah, Mbak Vivi kan banyak berhadapan dengan klien dan lain sebagainya gitu, dan banyak proyek-proyek kita juga kebetulan datang dari Mbak Vivi Iya. gitu. Benar. Nah, Iya. how do you build that trust gitu dengan klien? Itu sebenarnya ya karena selama berhubungan dengan orang lain itu, selama kita berhubungan dengan siapapun ya, dengan kolega, dengan atasan, ya, dengan yang dulunya klien juga, profesional aja. Sebenarnya profesional, terus deliver the quality of work. Ya, waktu kita jadi team member, waktu kita jadi atasan, gimana kita membangun tim untuk deliver juga gitu ya dengan klien. Itu lebih ke masalah quality of work yang kita deliver dan quality of relationship. Gimana tuh Mbak? Quality of relationship tuh seperti apa sih dalam setting profesional? Oke. Quality of relationship itu gimana ya? Sulit juga karena kayak rasanya sih itu aku menjalankannya biasa aja gitu. Naturally ya Mbak? Iya, jadi begini gini. Kan pindah kerjanya banyak ya. Tapi dari satu tempat ke tempat lain itu selalu dengan cara yang baik aja. Dengan cara yang baik, profesional. Nah, aku juga orang yang punya prinsip ketika jadi atasan nih, kemudian ada timku yang mau pindah gitu ya, misalnya mengundurkan diri. Nah, aku akan melihat yang dia tuju berikutnya itu lebih baik nggak? Ya, entah dia meniti karir yang lebih baik, income yang lebih baik. Nah, aku selalu percaya kalau itu membuat dia berkembang, aku ikut mendoakan. Dan aku percaya bahwa melepas tim yang baik itu, insya Allah kita juga mendapat ganti yang baik. Gitu. Nah, that kind of relationship dengan atasan, ya tadi ya, karena selalu reliable, selalu ini. One of my ex-boss gitu ya, waktu aku di properti itu bilang gini, Bu Vivi, saya tuh merasanya kalau saya minta A ke Bu Vivi itu datang dengan ABCD. Gitu. Nah, jadi sebenarnya mungkin gitu kali ya. Kita tuh bukan hanya just deliver apa yang diminta, tapi kita mikirin the best way of delivering itu gimana gitu. Ada nggak sih Mbak studi kasusnya gitu? Maksudnya yang Mbak Vivi pernah ngalamin where dia minta apa terus Mbak Vivi deliver ini gitu. Mungkin best practice buat para seekers gitu kayak. Oke, jadi ketika misalnya waktu itu tuh aku diminta kayak nganalisa tren gitu ya. Nah, jadi datang dengan itu, tapi juga datang dengan ketika misalnya gini, tren itu ketika bagus, itu apa sebenarnya yang terjadi, ketika itu jelek tuh reasonnya tuh apa gitu. Jadi bukan hanya datang bawa datanya, tapi juga aku pengen bisa menjelaskan. Kalau misalnya tanya, ini waktu kita naik tuh kenapa ya? Gini. Nah, jadi ada ceritanya, bukan hanya sekedar, oh iya Pak ini datanya gitu ya, 5 tahun terakhir sales kita begini gitu. Nah, tapi aku tuh ketika melihat data itu, aku mencari tahu, oh ini ya, kok di sini rendah ya, kok di sini tinggi ya, and then cari tahu ada apa sih waktu di situ, apa yang kita lakukan, itu promo, activation atau apapun gitu ya. Nah waktu down itu ada apa sih gitu ya, di market atau apa, jadi waktu datang itu bisa menjelaskan gitu, bukan sekedar misalnya, oh ya ini Pak datanya 5 tahun terakhir, yes, lebih ke gitu sih. Service excellence. Berarti. Dan Mbak Vivi suka angkat soal service excellence kan ya? Iya. Oh ya itu juga karena I have balik ke yang tadi ya masalah deliver itu. Aku pernah punya atasan yang nanya why-nya tuh bisa 8 kali. Oh, gimana? Wow. Gitu. Jadi aku bukan orang analytical, tapi karena punya bos yang kita bawa ini terus dibilang why. Nah kan berarti harus tahu alasannya. Terus why? Jadi kayak really pain me to the corner gitu, sehingga aku ini oke, next time aku ketemu dia lagi, aku harus siap tuh dengan semua why itu. Itu aku keinget frameworknya yang
ininya Toyota kalau nggak salah ya, yang 5Y analysis. Oh iya, salah. itu untuk cari root cause gitu ya. Root cause gitu. Analysis. Oh, tapi Iya. dari situ Mbak ya berarti. Iya, jadi Harus Learning prepare. by aku bukan doing. orang yang analytical, tapi karena punya bos yang very analytical, nah jadi I learn gitu from him. Tapi itu akhirnya kemana-mana gitu ya. Iya, iya ketika betul. deliver, oh sebelum klien minta ini, gue udah kasih ini nih. Yes, Gitu. ya. Aku Oh, belajar interesting. banyak deh dari para pemimpin-pemimpin aku. Yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu. Tapi itu setuju banget. Thank you sih, Mbak. for all my Iya. ex-bosses. Shout out ya. Tiba-tiba randomly. Tapi aku setuju banget sih Mbak. Maksudnya itu kita belajar gitu ya dari berbagai pengalaman, terus juga mengambil positivity dari kayak tadi bos Mbak Vivi ngasih pertanyaan why. Kadang kalau misalnya kita emang mungkin nggak punya resiliensi yang baik gitu Mbak, pasti misah-misuh di belakang itu. Kok kenapa dia nanya why terus kayak kita bingung harus apa gitu kan pasti gitu. Tapi karena Mbak Vivi itu tadi melihat dari berbagai sudut pandang dan sudut pandangnya itu positif. Jadi itu Mbak Vivi mungkin menganggap itu sebagai challenge untuk Mbak Vivi dan juga I have to solve this gitu. Gitu kan. Ya. Dan mungkin yang teman-teman kita gitu di luar sana atau kita sendiri mungkin kadang bisa di tengah jalan down gitu. Nah, apa Mbak yang tips and triknya gitu loh ketika menghadapi situasi kayak gitu? Aku bisa full of quotes nih. Gak apa-apa Mbak. Jadi satu quotes lagi yang selalu I have in mind itu, anything that can kill you will only make you stronger. Oh, keinget lagu itu. Doesn't kill you makes you stronger. Beneran, tapi itu salah satu pengingat diri banget ketika lagi low gitu kan. Terus ini, lu masih hidup kan? So you can handle this gitu. This too shall pass. Oke. Ya. Bener sih. Iya, itu juga salah satu yang quotes yang pop up in mind gitu. Kalau lagi struggling. Iya sih, ketahanan. Dengan challenge yang sulit. Karena sekarang ya belum tentu, ya nggak tahu ya, maksudnya generasi kita gitu kan yang mungkin baru masuk dunia kerja gitu kan. Nah, aku juga penasaran Mbak, apakah Mbak Vivi yang sekarang gitu ya, maksudnya memberikan legacy ke anak-anak Mbak Vivi untuk bisa jadi sosok yang resilient atau apa gitu, ada nggak sih Mbak? I do hope so ya. Oke. I do hope so. Tapi lebih ke berharapnya mereka melihat aja gitu apa yang aku lakukan selama ini gitu ya, tidak don't give up on anything gitu dan tidak kabur dari masalah juga, tapi face it gitu, selesaikan, bukan balik badan. Aku lebih berharapnya aku menunjukkan itu lewat perbuatan sih, daripada too much nasihat yang panjang lebar gitu kan. Iya sih. Kayak sekolah lagi, terus sambil kerja, mereka melihat kan, ibunya malam-malam kuliah, malam-malam masih meeting online, gitu. Be there juga, berusaha be there dengan mereka. Sehingga bukan berarti kesibukan itu membuat aku nggak hadir gitu ya. Hopefully itu ya yang dirasakan. Tapi ya maksudnya pesan itu kan Mbak Vivi anaknya masih muda juga kan, maksudnya generasi. Ya mulai sekarang nih masuk generasi kerja kan. Kerja ya. Gitu. Jadi maksudnya apakah ada pesan-pesan gitu selama ya maksudnya biar mereka aku juga. Aku merasanya sebenarnya di satu hal kan Gen Z lebih pintar ya memanage diri untuk balancing life gitu. Gen Z? Berat juga ya. Gen Z. Gitu enggak? Sementara waktu dulu mungkin aku karena di generasiku tuh kayak corporate leader is quite important gitu ya. Sementara anak-anak sekarang kayaknya wah kalau aku bisa mandiri having my own business, why not gitu kan, malah juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang banyak. Jadi depends
sudut pandangnya. Tapi sebenarnya dimanapun kita mau menapaki corporate ladder, mau usaha sendiri, that resiliency itu kan tetap dibutuhkan dimanapun. Karena memulai bisnis juga bukan sesuatu yang gampang, gitu ya. Nah itu butuh konsistensi, butuh persistensi. Nah termasuk di dalam dunia kerja, kita ketemu dengan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Betul. Nah, tapi kan sebenarnya itulah beauty-nya. Kita melihat itu opportunity untuk saling melengkapi. Bukan menjatuhkan, lu nggak gini sih. Nah, tadi Mbak Vivi banyak menyentuh juga soal generasi selanjutnya gitu. Kami ini generasi selanjutnya gitu. Nah, Benar. dan Mbak Vivi juga berprofesi sebagai coach ya kan ya. Punya pengalaman yang cukup lama di human development. Yes. How do we develop the next generation? Oke. Nah, mungkin gini ya, lebih ke dulu tuh aku tidak punya, maksudnya gini, punya idola gitu kan. Tapi ternyata karir aku enggak berbeda gitu kan. Nah, apa yang ada di depan mata kan. Nah, jadi sebenarnya lebih ke teman-teman gini, goalnya mau ngapain gitu ya. Nah, perlu tahu dulu mungkin aku nggak punya spesifik goal, jadi aku kayak ya udah deh ikut arus, lagi kesini, oh ada lowongan ini menarik kayaknya, dan go gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada tetap deep down inside kan ini, aku pengen ada di manajemen level gitu ya. Ketika itu bukan mau yang sepanjang usia berkarir di posisi yang itu aja gitu. Nah, jadi ada aim-nya. Ada tetap walaupun kelihatannya ya opportunity yang ada, tapi tetap sebenarnya kan deep down inside aku pengen ada di manajemen level gitu. Pengen jadi bagian dari pengambil keputusan. Nah, sebenarnya goalnya ditentukan dulu mau apa. Nah, kemudian lihatlah semua option yang ada. Nah, di antara option-option itu lihat mana yang paling memungkinkan kita, membawa kita ke arah goal kita. Kan kalau dari dari perjalanan itu pasti kan kita melihat ya, oh ini, tapi ini ada obstacle-nya ini. Nah, ini ada ini. Nah, yang kayak gitu-gitunya dilihat, kemudian cari yang mana yang paling visible untuk membawa kita ke goal kita. Bukan jangan ya. Gini, mungkin tidak membiarkan semua berjalan, lihat nanti deh. Wow. Si lihat nantinya itu justru kalau orang Sunda bilang, jangan kumaha engke, tapi engke kumaha. Nanti gimana? Nanti gimana? Jadi bukan gimana nanti deh. Nah, kayaknya Gen Z perlu tuh that direction sebenarnya, what do you really want to achieve? Nah, itu gimana sih, Mbak? Hidup seperti apa yang kira-kira bakal bikin yang pengen dijalanin gitu. Pasti dalam sesi-sesi coaching Mbak Vivi sering kan yang nanya gimana sih cara menemukan goal saya, passion saya gitu. Is passion relevant in the first place atau enggak gitu, dan gimana sih Mbak? Ya. Itu menarik ya, gitu. karena gini kan ada yang passion bisa jadi berbeda dengan realitas yang dihadapi. Betul. Gitu ya. Gimana tuh, Mbak? Nah, misalnya ada yang passion, aku pengen berkarir di musik industri misalnya. Nah, terus kemudian menghadapi kenyataan bahwa aku udah mulai nih ngeband ini itu gitu ya. Tapi setelah dijalani sambil kuliah, sambil ngeband, sambil ngambil job ini. Tapi terus udah gitu over ini kerjanya kok kayaknya ini ya gini-gini aja gitu. Nah, sementara dia juga punya background pendidikan misalnya di manajemen misalnya. Nah, terus udah gitu, wah, ngelihat teman-temannya yang masuk ke korporasi, wah kayaknya udah gini, sementara gue bermusik kok gini-gini aja. Nah, kan di situ mulai reconsidering. Bukan apakah ini yang dicari. Nah, kalau misalnya pengen di sini, apa yang harus dilakukan untuk escalate ya, untuk naik level.
Ya, dari misalnya main di kafe-kafe. Nah, apa yang bisa membawa aku main di iya, ya tempat main yang lebih besar gitu kan. Nah, itu yang perlu dilihat. Tapi kalau kemudian gini, opportunity untuk ke sana kalau dilihat sekarang ternyata nggak memungkinkan. Sementara aku juga punya prestasi yang bagus banget nih secara akademik. Dan ini kemarin juga aku waktu kuliah magangnya juga hasilnya bagus. Ya, malah tempat magang aku sebenarnya nawarin. Nah, kan di situ dia mulai berpikir, sebenarnya apa nih yang pengen aku really will make me happy. Ya. Nah, apakah bisa nih si bermusik ini jadi hobi kemudian aku chasing career? Atau enggak, aku memang pengennya ini bermusik dan bermusik yang bikin aku happy. Even misalnya bukan yang sukses banget, tapi aku bisa ngajar musik, bisa ini. Nah, passionnya balik lagi. Jadi belum tentu passion itu kemudian menjadi jalan, ya. Tapi belum tentu juga harus shift dari passionnya. Tergantung lagi. Iya, ini selalu menjadi pembahasan. Apalagi kalau kuliah kan. Terus udah passionnya di akhir apa tahun gitu? Pengennya kerja apa ya? Iya. Gitu. Nah itu sih yang jualan lele atau jualan lele atau jadi staf keuangan gitu misalnya ya. Kadang-kadang along the way itu menemukan hal yang berbeda lagi, menemukan persimpangan-persimpangan lagi. Setelah berkarir gitu ya, misalnya di supply chain gitu. Ternyata ini gini, ternyata aku bisa ini nih, bisa opportunity jadi supplier ini sebenarnya bisa aku lakukan nih gitu. Terus shifting. Akhirnya jadi pengusaha dari supplier. Benar-benar. Bukan hal yang mustahil. Yang penting apapun yang dilakukan gitu kan, cari alasan untuk mencintai. cari alasan untuk mencintai. Jadi kalau misalnya gini, kayaknya kurang ini. Nah, tapi lihat dari sini aku bisa bermanfaat seperti apa ya. Nah, iya deh. Mungkin ini bukan, aku nggak enjoy banget, tapi ngelihat orang-orang yang terdampak, aku happy banget. Iya. Capek sih, tapi ngelihat orang-orang yang seneng dengan apa yang kita lakukan tuh menjadi ternyata itu lebih penting gitu daripada capeknya misalnya. Iya, benar. Aku juga pengen sharing sih sebenarnya. Gimana Mbak? Jadi tuh kan aku kerja di LPT gitu kan ya Mbak, 9 to 5 gitu ya. Tapi ternyata I also passionate in sell something gitu. Dan fortunately ibuku juga bisa masak gitu kan. Dan ada tahu bakso yang dia bisa bikin. Dan terus aku berinisiasi untuk menjual itu gitu, menawarkan ke teman-teman kantor, terus pokoknya ke network yang aku punya gitu. Dan turns out pesanan tuh banyak banget gitu. Dan aku tidak menyangka gitu dari network yang aku punya, aku tawarin, terus habis itu aku iklanin di sosmed, WhatsApp kayak gitu-gitu. Pada mau, dan terus aku kaget, kok jadinya banyak yang mau gitu. Padahal aku nggak expect sebanyak itu gitu, karena cuma iseng-iseng aja. Dan ternyata pas dijalanin usahanya itu, jualan-jualan itu seneng gitu. Dan dan ngelihat mereka testimoninya pada bilang enak kayak gitu, pengen kalau misalnya ada PO open aku mau pesen lagi gitu. Terus kayak setiap kalau misalnya nggak open PO, kapan buka PO-nya gitu, aku mau beli, kayak udah kangen kayak gitu-gitu. Terus kayak wow. Walaupun kayak di kerjaan aku 9 to 5 ini di kantor gitu, tapi ternyata di luar itu aku juga senang gitu, passionate juga untuk melakukan hal lain dari yang day to day basis. Jadi kayak bisa juga ternyata melakukan dua hal bersamaan. Betul banget. Jadi ya actually sih temukan apa yang bikin kita happy dan juga menyenangkan orang lain. It's my personal values ya. Jadi kalau orang lain happy, aku bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang tuh, akunya tuh rasanya content gitu. Aku jadi penasaran karena tadi Mbak Fitri bilang tentang melakukan dua hal yang di saat yang sama gitu. Tentang hustle culture, Mbak. Oke. Do you have any opinions tentang hustle culture kita?
bekerja lebih. Iya. Iya sebenarnya itu udah kayak way of life juga ya. Jadi kayak doing your best gitu. Terus udah gitu dengan memikirkan apa yang terbaik untuk klien kita, ya kita juga jadi gimana bisa membantu maksimal gitu kan ya. Nah jadi juga kalau ada masalah-masalah, ya lu nggak akan mati juga kan, ayo lakuin aja, pasti bisa. Nah, iya sih, aku sih maksudnya I'm a supporter of hustle culture. Karena gini Mbak, Ada beneran apa Sorry ya. hustle culture nggak apa-apa. Aku, Sorry. Sebenarnya aku juga sepakat sih. Aku juga sepakat. Kita semua sepakat Karena hustle culture nih. Ekonomi ya, Iya. dan lain-lain. Tapi banyak yang bahas soal work-life balance gitu. Mental health. Iya. Ya, jatuhnya. Tapi ada juga istilah nih work-life integration. Oh, oke. Itu juga interesting sih. Gimana sih nyari balance? Menurut Mbak Vivi, what is balance? Balance Yes. itu dimana you feel happy aja gitu. Okay. Jadi ngelakuinnya Iya. capek, tapi enggak tapi tetap seneng gitu. Oh, Capek itu tapi gimana tuh, seneng. Mbak? Ya, Interesting. ya contoh misalnya karena aku trainer ya, develop materi itu butuh pemikiran gitu ya, bener-bener mikirin apa yang terbaik buat klien, enaknya gimana gitu ya. Kita juga punya structure kan, psychology of learning gitu ya, supaya itu betul-betul efektif. Itu tuh capek, delivernya juga capek ya. Tapi ketika peserta itu get the idea gitu, terus itu bisa berdampak buat mereka, itu happy banget. Jadi kalau ketika aku misalnya ngomongnya sama suami, aduh capek ini, terus suami kan, tapi kan seneng. Terus aku bilang, oh iya seneng, Benar sih, capek Mbak. tapi seneng. Nah jadi kalau misalnya di kantor ya, aku bukan orang yang selalu kerja terus, tapi di kantor itu mingle sama teman-teman ya, kita kadang-kadang ngobrol gibah produktif gitu. Itu bikin seneng Benar. gitu. Karena ada juga hal-hal yang mungkin cuma sejam, kayak misalnya meeting, tapi rasanya capek banget, draining banget. Tapi ada hal-hal yang kita willing untuk lembur, tapi kok rasanya menyenangkan gitu. Seperti misalnya Mas Roni yang di belakang ini ngedit podcast gitu Sabtu Minggu gitu, kayak ngapain? Tapi kayaknya seneng gitu, kayaknya passion. Iya. Karena seneng. Iya. Okay. So find your jadi apa namanya? The thing that enjoy. Make you happy. Yeah. Enjoy. Iya sih, benar sih. Dan jangan terlalu self criticism-nya jangan tinggi gitu ya. Iya. Kalau kita terlalu perfeksionis ya sama diri sendiri, nah itu yang lebih capek gitu. Tapi kita terimain bahwa gini, kita merasanya udah do the best. Kalaupun nanti masih ada feedback, ada perbaikan, ya diterima sebagai oh iya I learn something gitu to get better. Tapi Mbak Vivi pernah nggak sebelum akhirnya bisa embrace gitu kan ya dengan pernah nggak sih Mbak Vivi ada masa-masanya perfeksionis juga gitu, dan how do you cope with that? Mungkin lebih ke bukan perfeksionis ya, tapi apa yang bisa lebih baik dan itu kelihatan di depan mata, why not? Ya, sebenarnya aku belajar perfeksionis dari anak buahku dulu. Oh gitu Mbak? Iya, jadi ada satu momen gitu ya, terus kita dikejar deadline, harus bikin kayak modul sosialisasi produk baru, gitu. Terus udah gitu kan, itu udah jam 9 malam gitu ya. Terus jam 10 malam tuh udah jadi sebenarnya kontennya. Terus kan aku bilang, ya udah deh, yuk udah jam 10 malam ini. Ya Allah Mbak, ini masih masih rough banget ini, terus udah gitu. Hah? Nah tapi dia yang ngomong gitu jam 10 malam gitu. Nah sementara aku tuh bukan gini. Gitu ya? Ya aku juga nggak mau ninggalin tim aku. Aku pulang dia masih ngerjain itu tuh aku juga nggak mau gitu ya. Nah terus udah gitu, dia malah mengeluarkan komen ya sampai sekarang itu selalu aku ingat. Kalau bisa bikin bagus, ngapain bikin biasa?
Wow. Itu timku dulu yang ngomong gitu. Wow. Jadi aku bilang gini, oh iya ya. That kind of mentality. Kalau aku kan sebenarnya gini, aduh udah deh kamu udah capek nih, udah jam 10 malam ngerjain ini gitu kan. Ya udah ini udah oke kok, udah memenuhi maksudnya no harm juga kalau itu yang di deliver. Tapi dia bilangnya kalau bisa bikin bagus, malah kata-katanya itu gini, kalau bisa bikin bagus ngapain bikin jelek? Itu udah Mbak Vivi perhalus tadi. Itu great mentality loh. Iya. Dan itu kayak dia tuh 10 years younger than me gitu. Oke. Nah, jadi I learn from my boss, from my team juga. Wow, that's very interesting. Nah, ngomongin soal leader, Mbak. Oke. Apa sih kunci menjadi leader yang yang mungkin bisa deliver juga, deliver the results, tapi juga bukan disukai oleh tim ya, tapi lebih ke kayak bisa diikuti lah oleh tim gitu. Ya prinsip. Karena suka kan kita nggak pernah tahu ya. Iya, prinsip pertama tuh lebih ke gini. Pertamanya genuinely kita pengen tim kita itu berhasil dalam pekerjaannya. Ya, kita pengen dia tuh berhasil, karirnya lebih bagus, ya, dan mengembangkan diri dengan lebih baik. Jadi reach out first with love and trust. As a leader. As a leader, kita percaya dulu bahwa tim kita tuh punya potensi. Nah, potensi gini, semua orang tuh punya potensi. Nah, tapi kemampuan mereka saat ini mungkin berbeda-beda. Jadi understand your team itu ada yang kuat di sini, ada yang kuat di situ gitu ya, ada yang masih perlu di-develop di sini. Nah, jadi jangan menyamaratakan bahwa semua orang di dalam tim itu sama. Pasti jagoan semua gitu ya. Ya ada yang jago di sini, ada yang jago di situ. That's so true. Ya. Ada yang skillful banget ngerjain dalam keahliannya, tapi mungkin punya development di manajemen waktu. Ada yang ini sangat persisten, tapi mungkin kualitas kerjanya dia belum punya terlalu banyak pengalaman untuk misalnya meet our expectation gitu ya. Nah, jadi try to understand ya bahwa semua tim itu beda, tapi semua orang tuh potensi. And how do you have the patience gitu? Ya karena pengen mereka berhasil. Oh. Mbak, Karena pengen mereka berhasil. Karena aku pengen mereka tuh nanti jadi orang hebat. Gitu. Aku punya pengalaman juga, Mbak. Boleh nggak share pengalaman? Boleh. Aku terkait dengan trust itu ya, Mbak. Jadi tuh kan aku juga kerja sebelumnya di consultant company juga. Dan my boss itu bapak-bapak gitu ya, dia tuh menganggap aku sebagai anaknya dia gitu, Mbak. Jadi aku asisten konsultannya dia gitu, terus kayak administratif juga, sales juga gitu konsultanku. Dan aku tuh beberapa kali dipanggil anak gitu lah, anakku gitu. Terus kayak dan satu momen ada kita kerjaan proyek gitu dengan klien dan ditugaskan, aku itu baru pertama kali dia bilang, saya percaya sama kamu untuk mewawancarai beberapa staff untuk tahu job desk-nya dia apa. Padahal itu belum pernah sama sekali, Mbak, saat itu. Tapi dia bilang kayak gitu, saya percaya sama kamu. Pokoknya saya percaya aja deh gitu. Terus ya akhirnya aku sebagai wawancara gitu, mewawancari mereka dan kayak wow, ini hal baru dan memberikan rasa percaya itu padaku, jadi kayak escalate my skill gitu, Mbak. Secara nggak langsung. Dan aku nggak mau di satu sisi di dalam pikiranku mengecewakan bosku yang sudah percaya denganku. Gitu. Jadi aku punya belajar juga kan, gimana to deliver it dengan excellent kan. Berarti ternyata memang sosok leader itu harus punya rasa percaya kepada staffnya untuk bisa melakukan something gitu yang dia berikan gitu ya. Dan apresiatif itu juga penting banget dari leader gitu, karena bosku itu sangat appreciate my work gitu. Jadi sampai sekarang pun bosku juga masih suka nyanggol aku kalau misalnya ada proyek ini, kamu bisa bantu nggak gitu. Jadi ngasong hustle culture-nya sama beliau juga masih suka ditawarin gitu. Wah, oke.
Kayaknya Betul. I also find Iya. Itu that ngena thing sih. with you gitu. Aku jadi belajar sih. I do trust you, remember? Iya, oke. Percaya bisa. Dan melihat juga bahwa oh ini apa bibitnya bagus gitu ya. Percaya semua bibitnya bagus. Tinggal gimana ngasih ruang buat mereka bisa berkembang lebih baik, lebih cepat gitu. Nah, kadang juga misalnya ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi nih. Nah, itu gimana? Nah, kita ajak ngobrol dulu kan. Kayak misalnya develop proposal aja gitu. Yep. Nah, ketika misalnya kok proposalnya gini ya. Nah, yang aku tanyakan pertama itu adalah gini. Misalnya Mbak Fitri ini yang bikin proposal. Jadi aku akan nanya gini, Mbak Fit, kalau Mbak Fit jadi si Pak ini nih yang baca proposalnya, mau nggak pakai jasa LPT? Yeah. Asking questions. Yes. Nah, jadi kalau misalnya ini apa yang membuat dia melihat LPT ini patut dipilih untuk jadi konsultannya? Nah, jadi kan yang lihat, menganalisa kembali gitu. Jadi kayak Yes. menumbuhkan analytical thinking di dalam diri kita gitu ya, secara Yeah. langsung. Jadi instead of jangan gini nih, harusnya gini. Nah, tapi ajak ngeliat. Coba kamu ada di point of view our client gitu. Nah, kalau misalnya ngeliat kayak gini, do you really want to use LPT as your consultant? Aku pernah ikut kelas coaching, dan satu hal yang aku pelajari yang paling ngena sampai sekarang adalah being a great coach is not giving the right answers, tapi asking the right questions. Exactly. Is that the way you? Iya, betul. Jadi kan nanti tuh, pantesan ya Mbak Vivi tuh kalau ditanya malah balik nanya. Oh, so that's the trick. tapi sebel juga kalau ditanya malah balik nanya. Iya, balik nanya. Okay. Tapi dengan cara yang istilahnya tuh provoking questions. Make you think, rethink. Apa sih Mbak contoh good question and bad question? Yeah. Because that's interesting menurut gue. Ya tadi contohnya misalnya kayak pas proposal itu, saya tanya, kalau kamu jadi klien, melihat proposal ini kira-kira tertarik nggak untuk bekerja sama dengan LPT? What's a bad question kalau di kondisi itu? Kalau di kondisi itu, menurut kamu ini udah proposal terbaik yang bisa kita bikin? Kok kamu kayak gini bikinnya gitu kali ya? Kalau itu kan menyalahkan pertanyaan gitu kan? Is it udah the best yang bisa deliver? Nggak bisa lebih baik. Can you do better than this? Gitu ya? Okay. Oh wow. Wow, interesting. Ya kan kalau misalnya can you do better than this? Kan bingung kan apa salahnya ya? Tapi kalau misalnya diajak ngelihat dari point of view our client, nah kan iya ya kalau aku jadi pengambil keputusan di sisi customer, will I choose LPT dengan gambaran seperti ini gitu. Berbicara tentang menanyakan pertanyaan yang baik, itu juga berlaku nggak sebagai consultant gitu? Iya, of course. Ya, jadi kadang-kadang klien tuh bilang, ini kita butuh melakukan ini nih di company kita gitu. Nah kan kita, pertanyaannya apa yang membuat Bapak Ibu merasa ini hal yang perlu dilakukan di organisasi Bapak Ibu? Ada isu apa yang muncul? Ada masalah apa? Nah kan kalau di klien kan kita bilang masalah organisasinya kah? Masalah orangnya kah? Gitu ya. Ada hal yang tidak sesuai ekspektasi apa? Gitu. Nah kadang-kadang ketika kita melakukan consulting gitu ya, nah akhirnya klien tuh melihat, oh iya ya ternyata the root cause is not ini Sering gitu. Terjadi ya, Mbak? Ya sering. Sering. Akhirnya, oh iya kita kok kayak jump into conclusion ya, sebenarnya harus diberesin isu yang lain dulu.
gitu. Karena kalau kita melakukan hal ini di sananya nggak siap juga akhirnya nggak ada hasilnya. Ya. Gitu. Dan aku nemu di karir seperti menjadi coach, menjadi consultant, menjadi psikolog, semuanya itu tentang bertanya dan bukan, it's not about fixing them, tapi it's bringing the best out of them gitu dan membuat mereka berpikir sendiri tentang diri mereka gitu. Iya, karena ketika awareness kesadaran itu datang dari dalam diri sendiri, itu yang paling mendorong untuk orang melakukan sesuatu tentang itu kan, action tentang itu. Gitu. Tapi kalau kata orang ini, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, do you really want to do it gitu kan? Oh ya, kalau gampang mungkin aku lakuin, kalau susah enggak deh. Nah, tapi kan harus muncul kesadaran dari diri sendiri, why this is important to be changed gitu ya. Tapi aku penasaran sih Mbak, sebagai leader gitu ya Mbak. Pernah nggak sih Mbak menghadapi misalnya tim atau bawahan gitu yang kayak rebel, susah banget diajak kerja sama gitu, kayak kok kayaknya ini orang kita udah melakukan berbagai cara gitu ya, tapi ternyata dia nggak perform juga gitu misalnya. Kayak, how do you put the boundaries kayak? Oke, ini batasnya. As a leader, as a wise. Iya, jadi udah coaching kan, dan ini, nah kemudian ya speak by data of course ya. Speak by data kan. Nah, kayak gini nih, ada kejadian ini misalnya ada event ini yang yang kita merasa what do you think apa yang terjadi gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kemudian nggak match aja, kita do you think working here is the best place for you gitu. What your expectation. Nah, ada pada akhirnya kita sepakat, iya, mungkin bukan di sini tempat berkarya yang tepat. But still you do the coaching of sessions course, ya. Of course, itu bisa prosesnya bisa setahun even more gitu kan. Karena kan kita akan memberi kesempatan, memberikan feedback, memberikan coaching gitu. Nah, ketika terus-terusan nggak fit, mungkin it's time for you to rethink apakah ini benar-benar karya yang cocok. What's your final message, Mbak? Untuk para seekers yang baru terjun di dunia kerja, is there any wisdom yang Mbak Vivi mau share mungkin? Oke. Luruskan niat. Ya. Jadi memastikan kita tuh berangkat dengan niat baik dulu. Buat diri kita, buat orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, dengan kita meluruskan niat kita itu, nah kan kita jadi berpikir apa yang terbaik yang bisa kita lakukan supaya niat kita itu berjalan dengan baik. Ya. Ketika niatnya untuk organisasi ini saya pengen berkontribusi, bikin lebih besar. Ya kadang-kadang kita nggak, misalnya anak-anak sekarang mungkin nggak ngelihat big picture-nya ya, bahwa oh aku my contribution sebenarnya ikut membesarkan company, ikut membuka lapangan kerja gitu. Tapi mungkin it's time for you to think apa sih benar-benar impact dari apa yang kamu lakukan di tempat saat ini gitu ya. Whatever you do gitu. What is the impact you bring for your surrounding. Nah, terus pikirin lagi, kira-kira kamu mau bawa impact yang seperti apa? Nah, apakah yang dilakukan sekarang udah the best way untuk mencapai tujuan kamu? Iya, dan seringkali orang tuh berpikirnya kalau kita udah give more, itu sama dengan have more. Padahal bisa jadi give more itu sama dengan be more. Gitu. Yes. Dan ya itu sih kadang, jadi betul, emang setuju banget. Having a genuine goal juga ya. Iya, ya. Intensi. Dan ini sebenarnya itu ya. Jadi kadang-kadang kita merasanya kita udah giving more harus dapat more. Get more. Ya. Nah, gimana kalau sudut pandangnya dirubah? Jadi I'm giving more, I learn more, I become more. Wow. Gitu. Nah, apakah kemudian ada ini mendapatkan sesuatu yang lebih gitu ya? Nah,
itu adalah efek samping kita anggapnya. Bonus. But not the Bonus. real Iya. focus ya. Iya, bukan real fokus. Tapi real fokusnya itu adalah terus membawa diri kita menjadi versi yang lebih baik. Oke. Kadang-kadang itu gampang banget nih gini, jadi orang yang lebih baik hari ini dibandingkan kemarin. Iya. But that's really true gitu. Kalau kita emang sayang sama diri kita, ya jadilah versi terbaik dari diri kita. Terus mengembangkan diri. Jangan pernah merasa cukup. Bukan secara materi ya. Bukan hanya secara materi. Cuma berdasarkan pengalaman, it's also come eventually gitu. Tapi konsisten terus mengembangkan diri itu, terus memberikan yang terbaik itu, membuat kita dilihat. Kayak tadi misalnya Fatou bilang, kenapa sih gimana bangun trust gitu ya. Nah sebenarnya just konsisten doing your best, orang merasakan dampaknya. Nah itulah yang membawa kita dapat tawaran-tawaran berikutnya yang bahkan nggak disangka-sangka gitu loh. Kayak aku bisa nyebrang ke properti tahu-tahu gitu ya, atau kemana, itu juga nggak disangka-sangka. Oke, jadi give more sama dengan learn more dan juga Become be more. more, become more. Terima kasih banyak Mbak Terima Vivi kasih, atas Mbak banyak Vivi. waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Jadi momen reflektif aku juga sih. Iya. Kalian kamu Dan juga aku juga. pasti. Banget sih, apalagi Iya. soal leadership tadi. Benar. Itu sangat Terima benar. kasih banyak Mbak Vivi atas waktunya. So happy. Yes. Dan tetap jadi teman diskusi yang asik ya Mbak. Ya. Amin. Karena aku bisa melihat dari sisi Mbak Vivi, walaupun Mbak Vivi sekarang sudah menjabat sebagai wakil direktur gitu ya Mbak, maksudnya you have the position gitu. Tapi Mbak Vivi tuh bawaannya selalu ramah kepada siapapun gitu loh. Bukan Selalu, menjadikan ya kayak teman gitu kayak ya. teman gitu, dan jadi teman Ya. curhat. Kadang kalau misalnya ada insecurities, aku juga disampaikan ke Mbak Vivi, dan Mbak Vivi juga jadi pendengar yang baik gitu. Ya. So Ya, happy. semoga lebih baik dari yang disangkakan. Karena aku pengen semua teman-teman di LPTW ini udah jadi orang hebat. Amin. 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 Terima kasih Oke, Mbak Vivi. terima Oke, kasih terima Seekers. kasih. Jangan lupa untuk follow, subscribe, like, dan juga share video ini kalau misalnya teman-teman suka. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.